Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallam. La haula wala quwwata illa billahi. Baik, mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, tadi yang chatting sama saya, yang mengatakan tidak ada link, siapa yang tadi SMS-an dulu saya? Ada? Siapa? Oh, Virginia. Oh, Virginia. Oke, baik. Ya, terima kasih sudah diingatkan ya. Saya pikir tadinya sih ada link Zoom-nya itu. Ternyata, oh Zoom-nya hilang, link Zoom-nya tergantikan. Oke, mudah-mudahan nanti lewat Gmeet ini bisa apa namanya senterkan ya, terpadatkan di sini. Baik, terima kasih sudah hadir di perkuliahan Bapak ya. Ini pesertanya betul ada berapa? 18, 17 mahasiswa-mahasiswi ya? Betul ya? Oke. Ini di kelas matematika ya? Iya. Oke, baik. Oh ini Pak, matematika semua ya. Baik, terima kasih. Mungkin ke depan mudah-mudahan nanti akan bertambah lagi mahasiswa dari matematika ya, semakin banyak lagi. Biar makin teman-temannya makin banyak lagi ya, bertambah lagi. Baik, yang pertama adalah nanti kita berkenalan ya. Kita berkenalan dulu. Setelah berkenalan, saling mengenal, nanti kita akan menginjak ke pembahasan LPS ya. Di LPS ini nanti kita akan bahas apa saja yang harus kita kaji, apa saja yang harus kita dapatkan, dan apa saja yang harus kita arahkan ya. Karena kalau misalkan tidak kita kaji ya, tentu saja nanti ini akan menjadi hal yang krusial ke depannya. Jadi untuk saat ini harus kita kaji agar berpikirnya ke depannya terencana ya. Terus kemudian kuliahnya juga terdata ya, sama terupgrade keilmuannya. Baik, saya panggilnya apa ya, mahasiswa-mahasiswi aja ya. Atau mbak-mbak atau teteh-teteh. Ini perempuan semua ya, laki-lakinya ada? Ada? Oh tidak ada. Baik. Oh ada satu. Oh ada dua. Baik, baik. Alhamdulillah. Berarti saya ada temannya. Nah, di on kamera dong, jangan di off kamera. Kalau on kamera muncul di sini. Oke, baik. Nah, ya. Ya. Nah, kalau on kamera langsung terlihat di sini ya. Langsung terlihat di sini. Baik, yang pertama ya, yang ingin saya sampaikan yaitu adalah terkait dengan perkenalan ya. Nanti yang kedua terkait dengan bagian dari RPS ya, RPS-nya. Nah, di RPS ini nanti akan saya coba tampilkan di sini ya. Mudah-mudahan nanti Anda bisa teridentifikasi ya, atau mungkin bisa mengenal dan bisa mengetahui ya. Oke, baik, bisa kelihatan wajah saya menjadi lebih jelas gitu di layar laptop atau mungkin di layar handphone Anda ya. Baik, yang pertama ya, perkenalkan, nama saya adalah Gunawan Santoso, nama Bapak ya, Gunawan Santoso. Bapak lahir di Kabupaten Brebes ya, Kabupaten Brebes, lahir di sana. Terus kemudian SD, SMP, SMA di Brebes, S1-nya di UNES, Universitas Negeri Semarang, jurusan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terus kemudian S2-nya di UPI, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. S3-nya juga di UPI lagi, karena se-Indonesia tidak ada jurusan S3 yang PKN se-Indonesia, hanya ada di UPI, jadi saya ke UPI lagi. Jadi
prodi PKN juga. Mudah-mudahan di bulan depan saya bisa ujian ya, mohon doanya dari semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terus kemudian saat ini saya tempat tinggalnya di ini Depok ya. Kalau dulu 2 tahun yang lalu saya tinggalnya di Cikarang, di rumah Cikarang. Sekarang tinggalnya di Depok ya. Udah baru 2 tahun saya di Depok. Dan alhamdulillah di Depok ini saya udah sangat luar biasa di Depok. Ya Depoknya Kecamatan Bojongsari, kelurahannya kelurahan Duren Seribu ya. Tadi banyak sekali mahasiswa dari kelas POR ya, olahraga, kelas PGSD yang berdekatan rumahnya di Depok juga. Ya mudah-mudahan ada juga di kelas matematika yang dari matematika ini dekat dengan rumah saya di Depok ya. Mudah-mudahan atau mungkin minimal sekitaran Depok lah ya. Mudah-mudahan nanti bisa bersilaturahmi atau bisa berkenalan ya dengan saya. Baik, itu ya perkenalan saya. Terus saya satu istri ya, saya punya istri satu, anaknya 2, baru 2. Kemungkinan nanti saya akan bertambah lagi, anaknya pengen punya anak 5, 3 lagi menyusul. Anda juga semuanya harus punya anak yang banyak ya. Semakin anak itu semakin berkah, semakin bahagia ya. Suami istri yang bahagia itu adalah semakin banyaknya anaknya. Bahagia nanti terselamatkan oleh anak di dunia dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan nanti membawa kebahagiaan anaknya ya. Jangan sampai anaknya itu membawa kemaksiatan atau keburukan kepada neraka. Mudah-mudahan membawa kepada surga Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, selanjutnya Bapak menjadi dosen tetap di UMJ sejak tahun 2014 ya, sampai saat ini alhamdulillah. Kalau di matematika ada Bu Rahmita ya. Bu Rahmita kaprodinya. Beliau kakak kelas berarti, kakak kelas yang sudah di UMJ udah lama beliau. Ya. Barangkali ada yang minat sama Bu Rahmita, kakaknya atau abangnya ya, yang mau mendekati Bu Rahmita, masih jomblo Bu Rahmita, belum menikah, silahkan kenalkan. Ya. Terus kemudian saya di sini mengajar Pancasila ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi memberikan implementasi dalam pendidikan dalam Pancasila ini menjadi lebih inovatif, kreatif, dan profesional serta menjadi Pancasilais ya. Baik, itu dari saya perkenalan secara singkat. Sekarang saya ingin perkenalan dari yang lainnya ya, dari semuanya ini. Akan saya panggil satu persatu ya, boleh? Baik. Yang pertama Aidin. Mana Aidin? Ada nggak? Hadir nggak Aidin? Oke. Oke. Nama aslinya betul Aidin. Nama lengkapnya apa ini? Oh gitu. Nanti besok-besok mohon untuk masuk lewat Gmeet-nya dengan email nama lengkap ya. Ya, sebentar. Nama lengkapnya siapa? Apa? Aul? Aidin Insam. Oke, panggilannya siapa? Aidil. Oke. Aidin ya, panggilnya Aidin. Oke, rumahnya di mana Aidin? Oh, Jakarta Timur, Cipayung. Oke, selamat bergabung ya dengan UMJ ya. Wih, luar biasa. Udah bisa hitung-hitungan matematika ya? Sangat cepat hitung-hitungannya ya. Nanti kita bisa berkolaborasi hitung-hitungan ya. Misalkan hitung-hitungannya 5 kali 5 ditambah 5 tambah 10 dikurangi 5 ya, kurangi 10. Nah, nah itu berapa ya? Kalau misalkan kalau kan ada TikTok tuh ya. Biasanya kan 10 dikali 2 10 ditambah 5 dikali 2
terus sebentar. 10 ditambah 5 dikali 0 misalkan. Nah, itu berapa? Ya. Nah, ya. Ya. Itu kan kalau apa namanya? Biasanya kan yang betul kali dulu ataukah tambah dulu ya kan? Harus ada rumusnya kan biasanya. Kan ada ya? Ya. Kan ada rumusnya biasanya. Nah, mudah-mudahan nanti Aidin bisa mengajarkan ke mahasiswa serta ke teman-temannya yang lainnya. Oke, Aidin. Terima kasih, Aidin. Baik. Selanjutnya ada siapa ini ya? Ainun Salsabila Siregar. Ada Ainun Salsabila Siregar. Mana ya? Ainun Salsabila Siregar. Halo. Oke, wajahnya mana ini? Wajahnya belum kelihatan ya? Kan kamera bisa. Kenapa? Bisa. Oke. Sinyalnya jelek. Oh, sinyalnya jelek. Oke, baik. Silakan. Nama lengkapnya siapa? Salsabila Siregar. Oke, panggilannya? Ainun. Baik, Ainun ya. Ainun rumahnya di mana? Bogor. Oh, Bogor. Bogor mana? Bogor Rumpin? Bogor Kota? Atau Bogor? Oh, Tajur Halang. Oke. Tajur Halang deket lah ke Duren Seribu ya? Setengah jam ya naik motor ya? Tahu ya? Depok ya? Oke. Berarti deket ke Citayam juga ya? Tajur Halang ya? Deket ya ke Citayam? Ya, Pak. Deket ya? Kan ada Citayam Fashion Week gitu. Di siapa namanya? Siapa? Jojo apa Juju ya? Jojo ya? Citayam Fashion Week. Nah, itu sekarang jadi artis ya. Baik. Ya, terima kasih Ainun dari Bogor ya. Oke, selanjutnya ada siapa ya? Amelia Mel. Emailnya Amelia Mel ya. Hadir, Pak. Oke, yang mana nih suaranya? Yang mana? Oh iya di bawah ini. Oke. Saya, Pak. Ya, nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Amelia Melani. Mm-mm. Ya, itu tinggal di Pancoran Mas, Pak. Tinggal di Pancoran Mas. Panggilannya siapa? Amel. Panggilannya Amel. Oke. Ini fotonya foto Korea ya, Korean Wave ya. Oh, bergaya Korea ya. Penggemar Korea ya. Lupa diganti, Pak. Oh gitu. Lupa diganti. Oke, panggilannya Amel. Amel tadi rumahnya di mana, Amel? Pancoran Mas, Pak. Oh, Pancoran Mas. Oke, baik ya. Pancoran Mas. Iya, oke. Sangat luar biasa sekali Pancoran Mas ya. Dekat ya dengan Depok juga berarti ya, Pancoran Mas ya. Apa Iya, benar? Pak. Oh ya. Kalau Pancoran Mas dekat rumah Pak Rektor berarti itu. Ya, dekat sama rumah Pak Rektor. Coba nanti main ya. Baik. Terima kasih Amel. Selanjutnya ada Dian Utami. Adakah Dian Utami? Mana Dian Utami? Suaranya masih kecil? Hadir, Pak. Oh iya. Nah, oke. Silakan. Nama saya Dian Utami. Dipanggil Dian. Dipanggil Dian. Asal dari Tangerang Kabupaten. Tangerang Kabupaten. Ya. Dagunya nggak kelihatan.
Nah, biar kenal kita nanti. Oh, ini wajahnya Dian gitu kan. Nah, mantap. Oke, terima kasih. Panggilannya Dian ya. Oke. Wah, mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi dalam keilmuannya di matematik ya, hitung-hitungannya ya. Kan biasanya matematika cerdas dalam numerisasi ya. Numerisasi ya, di numerisasinya. Oke, thank you Dian. Selanjutnya ada Gina Rojanatun Nisa. Ada kah? Gina? Iya, mana Ginanya? Suaranya masih kecil. Silahkan, Gina. Nama saya Gina Rojana Tunisa, biasa dipanggil Gina. Rumahnya di Parung Bogor. Oh, rumahnya di Parung Bogor. Oke, panggilannya siapa? Gina. Oh, Gina. Parung Bogornya deket gak ke McD? McD apa namanya? Eh, yang Pasar Parung, deket ya? Deket Pak. Deket ya? Jauh. Oh ya, oke oke. Duren Seribu juga deket ya ke situ ya? Tahu nggak Duren Seribu? Iya, saya deket Gunung Kapur Pak. Oh, deket Gunung Kapur. Oke oke. Nanti bisa silaturahmi lah ya. Oke, baik. Panggilannya Gina ya? Iya Pak. Baik. Terima kasih Gina. Baik. Iya Pak, sama-sama. Ya. Nah, kemudian ini email saya ini. Satu lagi email saya. Ada lagi yaitu adalah Kayla. Mana Kayla? Hadir nggak Kayla? Saya Pak. Oh iya. Silakan Kayla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kayla Putri, biasa dipanggil Kayla. Tinggalnya di Pondok Kacang. Pondok Kacang. Panggilannya Kayla itu ya. Oke. Kayla anak keberapa? Pertama Pak. Oh, anak pertama. Oke, anak pertama ya. Kayla punya berapa saudara? Adik kakaknya ada? Punya adik 2 Pak. Oh iya, adik 2. Sudah besar-besar semua. Yang pertama masih SMP, yang kedua SD sih Pak. Oh iya, oke. Nanti dibimbing sekolahnya ya. Kalau ada PR dikerjain, bantuin. Iya Pak. Kalau ada matematika harus diselesaikan sama kakaknya itu. Diajarin. Diajarinnya matematikanya hitung-hitungan cepat ya. Harus diajarin hitung-hitungan cepat. Jadi nanti hitungnya begini cara ngajarinnya. Kalau ke adik SMP sama SD ya. 5 kali 5 ya. Terus tambah 25, tambah 3, dikurangi 3 ya. Terus seperti itu. Nanti dengan otaknya berjalan seperti itu akan cerdas dia itu. Ya. Terus dites terus setiap hari atau seminggu sekali lah minimal ya. Itu nanti anaknya pinter matematika, suka sama matematika. Jadi suka dengan angka ya. Iya Ya. Pak. Siap. Oke, bagus. Thank you. Panggilannya Kayla ya. Kayla ya. Iya. Baik, baik. Kayla. Thank you, Kayla. Selanjutnya kita panggil lagi ada Mufida Bobside. Ada Mufida Bobside? Mana ya? Mufida Bobside. Silakan. Oh, ini Ibu kayaknya ya. Atau mau panggilnya Mbak? Oh, Mbak saja. Oh gitu ya. Ibu usia berapa Ibu? Udah banyak Pak. Oh gitu ya. 4 bulan. Oh 45. Oh iya. Senior saya kalau begitu. Saya kelahiran saya kelahiran 87 berarti. Beda sedikit lah sama saya. Beda sedikit ya Bu ya. Sama saya juga mahasiswa S3 Bu. Ibu kalau Ibu mahasiswa S1, saya mahasiswa S3 ya Bu.
Mudah-mudahan nanti bisa S2 nanti di UMJ ya, Bu. Panggilannya Ibu Mufida. Oke, Ibu Mufida ya. Baik, terima kasih Ibu Mufida, selamat bergabung dengan UMJ ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Muhammad Rafi. Ada Muhammad Rafi? Hadir, Pak. Oke, ya, silakan Muhammad Rafi. Nama Muhammad Rafi itu di rumahnya di Ampera, Pak. Oke, Ampera. Panggilannya? Rafi, Pak. Panggilannya Rafi. Oke, baik. Terima kasih Rafi ya. Jadi Ampera ya, Rafi Muhammad Rafi. Baik, selanjutnya ada Nindya Sasanti. Betul ya? Nindya Sasanti ya? Benar. Oke, baik. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dinda Susanti Lestari. Asal rumah saya di Surabaya. Sebentar, panggilannya siapa tadi? Nindi ya. Oke, panggilannya Nindi ya. Nindi, rumahnya di mana? Di Surabaya. Surabaya. Wow, luar biasa. Berjuang di sini sama siapa? Di Jakarta. Belum, rencana pindah masih Oktober, Pak. Oh, Oktober ke Jakartanya. Jadi sekarang masih di Surabaya. Iya, masih. Oke. Karena sekolahnya masih online ya, kuliah masih online ya. Jadi di Surabaya dulu ya. Baik. Oke, semangat di Surabaya. Nah, Surabaya juga ada Bu Rahmita tuh. Bu Rahmita juga Surabaya kalau nggak salah. Ini satu Surabaya sama Bu Rahmita bareng. Adiknya. Oh, bukan adiknya. Oh, bukan. Bu Rahmita juga dari Surabaya beliau. Ya. Apa namanya? Bu Rahmita ya. Oke, bukan juga ya. Baik. Panggilannya Nindi ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Nindi. Baik, selanjutnya ada Rahma Cahyaning Tias. Ada Rahma Cahyaning Tias. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Jayani Tias, biasa dipanggil Tias, dari Gunung Sindur Bogor. Oke, Gunung Sindur Bogor ya. Panggilannya siapa? Sebentar, belum keklik ini ya. Oh, panggilannya Tias ya. Sebentar. Panggilannya Tias. Oke, sebentar. Rahma, apa namanya? Panggilannya Tias. Tias, rumahnya tadi di mana? Iya, Rumahnya di mana tadi? di Gunung Sindur Bogor. Gunung Sindur Bogor ya. Oke, Gunung Sindur Bogor berarti dekat sama yang tadi di Parung, siapa namanya? Gina ya? Siapa tadi? Iya, Pak, dekat. Siapa namanya tadi? Gina ya, betul ya? Nah, iya dekat sama Gina berarti ya. Nanti bisa main lah, ya. Bisa main kalau ada tugas kan, ayo kerjain bareng-bareng gitu ya. Enak ya. Terutama tugas dari saya nih, nanti bisa bareng ya. Ya jadi apa namanya, bisa ini. Kalau tadi ada siapa tadi, Bu Mufida, nanti tugasnya nanti kalau misalkan kelompok dengan kamu bisa bantuin ya. Biar Bu Mufida yang penting lulus gitu. Kasihan beliau udah usia apa namanya 40 ya. Kita yang generasi muda tetap mendorong dan mendukung Bu Mufida ya supaya lulus bareng-bareng ya. Baik, terima kasih Tias. Selanjutnya ada Raina Aziza. Adakah Raina Aziza?
Adakah? Pak. Nama saya Raina Adita. Biasa dipanggil Raina, asal dari Pamulang Timur. Asal dari mana? Pamulang Timur. Pamulang Timur ya. Oke. Panggilan Raina. Oke. Raina itu hampir mirip seperti nama panggilan Rasul ya. Itu kan apa namanya, artinya apa ya? Luar biasa itu atau apa namanya itu? Artinya bagus gitu ya. Nabi Muhammad ya. Oke. Sebentar. Raina punya kakak adik atau berapa bersaudara? Ya, adik Pak. Adik. Oke. Ya. Oh, adiknya 3. Adiknya 3. Enggak, adiknya 2. 3 bersaudara. Oh, 3 bersaudara. Kamu anak pertama. Kamu anak paling besar. Anak pertama kamu, paling besar. Ya. Oh, Iya, Pak. gitu. Adiknya usia berapa? SD, SMP, sekolah SMP atau SMA? Yang satu SMP, yang satu masih SD. Oh, gitu. Oke. Nah, harus dibantu tuh ibunya tuh. Nimang-nimang ya kan. Suka bantuin nggak? Ya, Pak. Suka bantuin nggak? Bantuin, Pak. Oh iya, nah bagus bagus. Oke. Eh, Panggilannya tadi siapa? Raina, Pak. Oh, Raina. Ya, oke. Oke. Panggilannya Raina ya. Tapi di sini tulisannya masih ini namanya. Oke, Raina. Raina nanti bisa bantu ajarkan tuh yang adiknya masih sekolah ya, untuk mengerjakan tugas-tugas matematikanya ya. Dikerjakan dengan cara cepat ya, dengan apa namanya, kan banyak sekarang ya metode-metode cara cepat berhitung matematika ya. Itu sangat-sangat luar biasa. Di YouTube kan banyak ya. Jadi ternyata orang yang lulus CPNS itu adalah orang yang dari latihan matematika tuh, dari YouTube dan lain sebagainya. Maka sangat luar biasa kalau misalkan ada peserta dari UMJ bisa berlatih ya, memainkan ininya, keterampilannya untuk bisa masuk dalam lolos CPNS ya. Luar biasa nanti. Baik, Raina, thank you. Dari tadi dari mana? Lupa. Iya, Pak. Dari mana tadi, Raina? Rumahnya? Dari Pamulang, Pak. Pamulang. Oke, Pamulang. Tadi ada lagi yang dari Pamulang juga ya? Pamulang. Bu Mufida ya, Bu Mufida ya? Dari sekitar Pamulang juga ya? Oke. Salma Sakinah. Selanjutnya. Ada Salma Sakinah? Adakah Salma Sakinah? Oke. Oh, Salma Sakinah. Silakan. Perkenalkan, nama saya Salma Sakinah, tinggalnya di Bintaro, Pondok Aren, Tangsel. Oke, panggilannya? Salma? Panggilannya Salma. Oke. Terima kasih. Baik, Salma Sakinah punya adik, punya kakak? Punya, Pak. Ada berapa deh? Punya. Adiknya berapa? Punya. Adiknya 2, Ya. kakaknya juga 2. Oh, kamu berarti 5 bersaudara. Kamu tengah-tengah. Oh, mantap. Nah, tugas kamu membimbing adik-adikmu ya. Kalau ada tugas matematika kerjain tuh, bantu diarahkan sama kamu ya. Nanti mudah-mudahan nanti bisa berbagi ilmu di sini. Oke. Sakinah atau Salma ya panggilannya. Nih, apa namanya? Kita mudah-mudahan nanti memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya. Amin. Baik, terima kasih Salma Sakinah. Selanjutnya Syamash Abdullah. Ada? Mana? Silakan. Ya, silakan. Ada. Perkenalkan, nama saya Syama Sabdullah, tinggal di Jalan Udara Sukarman, dekat Puluin. Oh, Puluin. Panggilannya siapa?
Panggilan? Saya nggak bisa terangkan panggilan sih. Ada manggil Syam, ada manggil Syamas, ada manggil Mas. Oh, Mas. Boleh lah. Syamas ya. Oke, Syam. Nah, ini Syam itu panggilan yang bagus nih. Ya, kalau tadi Raina, ya Raina itu nama panggilan Rasul yang bagus ya, Raina. Terus kemudian kalau ini Syam, Syamnya ini negeri Syam. Nah, bagus juga ini. Syam, Siam sama Syam beda ya. Siam itu kan berpuasa ya. Kalau Syam itu nama negeri ya. Oke, Syam, thank you. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi ya, Syam ya. Rambutnya nanti dirapikan ya, Syam ya. Sama kuliahnya nanti pakai baju, jangan pakai kaos ya. Kuliahnya pakai baju ya, jangan pakai kaos ya. Kita kuliah bukan main ya. Oke, coba diganti dulu, Syam. Rambutnya disisir ya, biar rapi, biar ganteng nih. Soalnya cewek-cewek cantik-cantik di sini banyak yang liatin kamu nanti di sini. Ya, Syam ya. Siapa tahu nanti ada teman ngobrol kan, kalau ada teman ngobrol kan enak ya. Nanti bisa berkenalan. Misalkan kamu pintar dalam segi geometri ya kan. Ada temanmu yang tidak bisa, nanti kan bisa chatting, ngobrol ya kan. Bisa bersahabat, bersilaturahmi ya. Oke, diganti baju dulu lah, ayo Sam, biar makin ganteng gitu. Sam? Iya, baik, silakan. Selanjutnya ada Tiara Lasangka. Tiara Lasangka, betul namanya. Oke, silakan. Time is yours. Oh, Ciputat. Oke, pakai handphone ya ini ya. Tuh ada adanya ya. Panggilannya Tiara atau Lasangka? Tiara. Oh, panggilannya Tiara. Adanya ada berapa? Dua. Adanya juga 2. Sama ini rata-rata 2 adanya ya. Oke. Terus kakaknya ada berapa? Banyak, Kakak Pak. kakaknya ada 4. Mantap, bagus. Oke, ya, mantap ya. Baik, Tiara. Kakaknya ada 4, adiknya ada 2 ya. Berarti 7 ya? Berapa? Betul 7. 7 bersaudara ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Semakin kompak ya. Nanti kalau ada tugas, adik-adiknya dibantuin sama Tiara ya. Baik ya. Tiara, terima kasih ya. Kita lanjut ke baik. Kita lanjut ke Sabita Rianto. Sabita Rianto ada? Oh ya, silakan. Sabita Rianto. Perkenalkan, nama saya Sabita Rianto, asal Purwokerto. Oh, Purwokerto. Berdekatan dengan Brebes berarti ya? Purwokertonya kabupaten atau kotanya itu? Kota. Kota Purwokerto ya. Oke. Nah, Purwokerto itu, oh ya, panggilannya siapa? Panggilannya Bita. Oh, Bita. Oke, baik. Panggilannya Bita. Kamu di Purwokerto sekarang posisinya atau di Jakarta? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Sama siapa di Jakarta? Ngekos atau ngontrak atau ikut sama bapak? Sama saudara. Oh, sama saudara. Oke, wih mantap. Semangat berjuang ya. Mudah-mudahan nanti bisa sambil kerja sambilan ya, kecil-kecilan ya. Dulu saya juga waktu kuliah di Semarang di UNES, saya sambil kerja tuh dari Brebes ya ke Semarang sambil kerja tuh ya. Tapi kerjanya kerja santai, kerja serabutan ya, tidak mengganggu kuliah saja ya. Bita nanti bisa sambil cari-cari yang kerja di rumah, tapi kerja di rumah, kerja menggunakan laptop gitu kan, menggunakan handphone gitu. Nah lumayan tuh, sehari dapat 100.000 kan lumayan ya. Ya, oke Bita,
Oh ya, di Purwokerto kamu kenal nggak? Tahu nggak bubur ayam Mang Iwan? Pernah lihat nggak? Pernah beli nggak? Belum pernah. Bubur ayam Mang Iwan belum pernah. Oh, bubur ayam kamu belum pernah melintas atau gitu? Melintas nama toko bubur ayam Mang Iwan di Purwokerto itu. Belum ya? Belum pernah, nggak suka bubur ayam kan. Oh gitu ya. Itu kakak saya, kakak ipar saya itu. Punya usaha di Purwokerto, punya 17 cabang kalau nggak salah. 8 apa 10, apa 17 saya lupa cabangnya. Jadi di kota lama, di terminal lama, terminal baru, terus kemudian deket UMP, terus deket kota dan lain sebagainya, itu punya tuh tokonya gitu ya. Rukonya ya. Coba nanti kalau kamu pulang mudik, tanyain lah ya ke sana. Nanti kalau mampir ke sana bilang aja, saya dosen saya namanya Pak Gunawan gitu. Dan Pak Gunawan ini adalah yang punya owner di sini gitu. Ya, keponakan adik iparnya Pak Iwan gitu, ya. Bilangin. Nanti saya minta gratis gitu bubur ayamnya. Boleh nanti, ya. Minta gratis itu. Nanti dibolehkan ya. Ya. Tapi kamu harus sebut nama saya dulu, Gunawan Santoso itu ya. Sama kakak ipar saya, Iwan Setiawan namanya. Baik, terima kasih Bita dari Purwokerto ya. Nanti kalau mudik jangan lupa ya, mampir ke toko bubur ayam. Nah, oke, yang terakhir ini komting kita atau ketua kita mungkin ya, Virginia Genada. Adakah Virginia? Tadi hadir? Mana ya? Hadir, Pak. Nah, ya. Oh iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Virginia Genada, biasa dipanggil Virgi. Oh, Virgi. Virgi rumahnya di mana? Di Indramayu, Pak. Oh, Indramayu. Indramayunya yang Jawa apa Sunda? Yang Jawa. Oh, yang Jawanya. Oke. Sunda bisa nggak? Bisa, Pak. Kalau bahasa Sunda bisa nggak? Kalau denger-denger mah ngerti. Oh, ngerti. Oke. Tapi lebih ke Jawanya ya. Oke, oke, ya. Baik, Indramayu, panggilan Virgi ya. Oke, Virgi nanti minta tolong, ini kan sudah dibuatkan grup ya, grup WhatsApp ya. Nanti dibuatkan kelompok juga ya. Mungkin Ya, saya pengen 12 kelompok gitu ya. 12 kelompok ini mau satu orang satu ya, atau nanti ada yang 2 orang, boleh silahkan. Yang penting nanti dibantu sama Virgi ya. Gitu ya. Dibantu sama buat Virgi. 12, Pak. Iya, 12 kelompok Virgi. Nanti biar saling mengenal aja dan bisa saling memberikan yang positif nanti buat kelas kita ini. Nanti kalau misalkan Virgi kesusahan dan lain sebagainya nanti bisa lapor ke saya. Saya pengen Virgi jadi moderator di kelas mata kuliah saya. Bisa? Sanggup nggak? Insya Allah, Pak. Oke ya. Kalau sanggup dan nanti berhasil sampai kuliah ini selesai, nanti kamu dapat nilainya 90 ke atas ya. Nilainya dari saya mata kuliah ini ya. Tapi kalau tidak sanggup, nanti diserahkan ke yang lain. Nilainya nanti akan berkurang, tidak dapat nilai 90 ke atas. Oke, baik. Kalau sanggup ya. Insya Allah nanti tugasnya simpel-simpel aja. Kalau ada yang presentasiin, nanti kamu yang share screen gitu ya. Bisa ya, belajar ya. Nanti kalau nggak bisa share screen di Google Meet, nanti kamu belajar dari Google ya, atau dari YouTube ya. Cara share screen menggunakan Google Meet ya. Cara share screen menggunakan Zoom. Nah, nanti silakan belajar. Ya. Oke, Virgi, thank you. Baik, adakah yang belum ke absen Ya, Pak. atau belum terpanggil di sini? Ada? Yang belum terpanggil?
Oke, sudah semuanya ya. Baik, kalau sudah semuanya, mari kita lihat RPS kita ya. Oke, sudah terlihat RPS-nya? Sudah terlihat RPS? Sudah, Pak. Sudah muncul ya. Nah, ini RPS mata kuliah kita, mata kuliah Pancasila ya. Ini Pancasila ini ada CPL-nya. CPL ini ada 5 ya. CPL sikap, pengetahuan, terus ada 4 ya, sorry. Ada keterampilan umum sama keterampilan khusus. Dan saya pengen nanti Anda membaca ini ya, jadi dari S1 sampai S11 ini. Salah satunya adalah bertakwa, terus kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, ya, terus menghargai keanekaragaman budaya, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik, ya, terus sadar berkomitmen, melaksanakan Pancasila, menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Terus kemudian nanti di pengetahuannya ini ada konten-konten atau sub-sub konten dari mata kuliah yang akan kita kaji. Terus ada keterampilan umum. Keterampilan umum ini KU 1 sampai KU 9. Mudah-mudahan nanti Anda bisa membacanya. Karena ini adalah kemampuan keterampilan umum yang harus Anda miliki seperti pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur, keterampilan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Terus Anda juga harus memiliki kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama atau jejaring. Terus bertanggung jawab, mengambil keputusan, melakukan proses evaluasi, mencegah plagiasi. Ya, ini adalah salah satu keterampilan umum yang harus Anda miliki. Dan saya juga berharap nanti setelah mempelajari mata kuliah ini kita juga memiliki keterampilan khusus ya. Ini keterampilan khususnya adalah bisa menyusun argumentasi pentingnya Pancasila. Kenapa Pancasila itu penting? Nanti Anda susun. Bisa mempresentasikan Pancasila, mengkritisi, menalar perbedaannya, terus mengelola hasil kerja individu dan kelompok, terampil, terus melaksanakan proyek belajar implementasi Pancasila ya, terus merumuskan konsep karakter berdasarkan Pancasila dan menjadi pencipta ya, menciptakan model pemimpin, warga negara dan ilmuwan yang Pancasilais. Ini ya konsep ini yang diharapkan. Terus deskripsi singkat mata kuliahnya di MKWK Pancasila ini adalah seperti ini, nanti Anda bisa baca. Terus nanti sama sama siapa tadi, Virgi ya, sama Virgi nanti tolong dibagi 12 kelompok itu ini ya, membahas ini nanti ya. 12 kelompok membahas ini, mau satu orang satu boleh, nanti ada yang bab 2 2 orang, nanti kalau misalkan bab 1 ini bab 3 1 orang atau mau 2 orang boleh silahkan. Disesuaikan, yang penting tidak boleh 3 orang ya, satu kelompok. Tidak boleh 3 orang, jadi cukup 2 orang saja ya. Silahkan nanti dibuat PowerPoint-nya, dibuat makalahnya. Jadi hanya membuat makalah, membuat PowerPoint ya. Nanti dibuatkan, setelah itu nanti dipresentasikan. Dan setelah dibuat kelompok, dibuat makalah dan PowerPoint, mudah-mudahan nanti bisa dikumpulkan minggu depan secara bersama-sama dari kelompok 1 sampai kelompok 12 ini semuanya serentak mengumpulkan bersama-sama ya. Mengumpulkan bersama-sama, membuat makalah, membuat PowerPoint ini ya. Baik, selanjutnya ada buku utamanya. Ini buku utama dari bab 1 sampai bab 7 ya. Buku utama itu dari bab 1 sampai bab 7 ini ya. Sebentar. Nah, jadi buku utama ini ya, ini Anda bisa download di internet ya. Download di Google. Ini adalah konsepnya dari bab 1 sampai bab 7. Ada itu lengkap semuanya ya. Kalau Anda nggak punya nanti saya kirimkan. Terus bab 8 sampai bab 12 ini ada dalam buku saya, dalam buku diktat Pancasila ini. Ya, silakan nanti Anda download di Si Akad atau di e-kampus dan lain sebagainya, nanti bisa kita cek ya.
Terus kemudian siapkan laptop pada saat presentasi ya, handphone. Nanti moderator harus bisa Jimit ataupun eh, apa namanya, Jimit dan Zoom ya. Jadi e-kampus dan si akad harus terlinkkan ke sana ya. Oke. Baik, terus ini ada pertemuan pertama kedua ya. Ini sama seperti kita berkenalan dan sebagainya ya. Pertemuan ke satu kedua. Terus kemudian pertemuan ketiganya ya, ini di materi ini. Terus nanti di pertemuan keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Dan nanti pertemuan kedelapannya kita ada UTS. Ujian tengah semester. Ini biasanya kalau saya UTS-nya itu adalah pilihan ganda. Kalau pilihan ganda itu cepat ya kan, jawabannya langsung ditemukan. Maka otomatis saya meminta kepada Anda harus rajin membaca buku itu agar terdeteksi mana jawabannya, mana hasilnya ya, dan itu harus ditentukan oleh Anda. Ya. Nanti akan saya arahkan Anda untuk bisa praktik juga dalam Pancasila ini, pendidikan Pancasila ini. Terus di pertemuan ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 masih ada perkuliahan. Pertemuan ke-16 ini baru praktik ya. Praktik, dan ini RPS ini dibuat oleh UMJ, oleh tim pengembang dari FIP UMJ, oleh wakil dekan dan lain sebagainya ya. Terus kemudian tata tertibnya ini ya, yang saya harapkan kepada Anda untuk membaca secara seksama. Nomor satunya adalah mahasiswa hadir dalam perkuliahan minimal 80%. Nah, ini Anda boleh tidak hadir maksimal 3 kali ya. Anda izin, sakit, ataupun alpa itu 3 kali maksimal dalam 1 semester ya. Jadi 3 kali itu adalah 3 minggu ya, 3 minggu. Jadi selama 3 minggu Anda mau liburan, pergi ke luar negeri dan lain sebagainya, tidak mau kuliah, alpa semuanya gitu, boleh silahkan. Semua mata kuliah boleh ya. Tapi kalau lebih dari 3 kali Anda dapat SP nanti. Dan kalau ada tugas dan lain sebagainya segera selesaikan, segera tuntaskan, jangan sampai terkendala ya. Terus kemudian yang kedua, mengenakan pakaian yang rapi dan sopan selama perkuliahan. Nah, tadi yang laki-laki siapa namanya? Syam ya? Syam, halo Syam? Syam? Sudah rapi belum bajunya? Nah, harus rapi nih ya. Mahasiswa aktif berpartisipasi ya. Terus mahasiswa hadir di kelas dengan tepat waktu, keterlambatan 15 menit. Kalau misalkan tidak hadir dalam perkuliahan, sakit dan lain sebagainya, harus ada dengan bukti pendukung. Misalkan sakitnya dengan ada surat dari dokter ya, surat pengantar dari mana, dari orang tua, atau misalkan diputusin sama pacarnya, punya pacar 7 ya, terus diputusin. Nah, itu suratnya dari pacarnya bisa dikirimkan ke saya, nanti saya maklumi, Pak saya lagi sakit hati Pak misalnya. Saya diputusin sama 7 pacar saya misalnya. Nah, boleh. Tapi mudah-mudahan sih jangan ada yang berpacaran di sini ya. Mudah-mudahan istiqomah ya, fokus dalam kuliah dulu ya, jangan berpacaran dulu biar nggak keganggu kuliahnya. Saya dulu waktu kuliah di UNES S1, saya fokus kuliah, tidak pacaran dulu. Saya fokus dulu kuliah, setelah lulus baru saya memikirkan pacaran, memikirkan pendekatan ya, sambil bekerja begitu dan sebagainya. Ternyata tidak cocok ya, akhirnya berpisah. Akhirnya kuliah S2 dan sebagainya, saya setelah lulus S2 saya bekerja dan sebagainya. Saya fokus karir dulu, ternyata kalau laki-laki ya, fokus karir, fokus kerja. Setelah mapan baru mikirin pacaran dan langsung menikah gitu. Pacarannya lebih enak setelah menikah malah ya. Jadi apa namanya, langsung tunangan saya. Dan disinilah Anda harus bisa mensiasati ya, dan sampai berpacaran overdosis ya, dan sampai melakukan hal-hal yang melanggar agama. Selanjutnya, selama perkuliahan berlangsung, alat komunikasi dalam mode silent. Jadi jangan sampai ada yang bocor ya pada saat perkuliahan. Selanjutnya, meminta izin dengan cara mengangkat tangan atau raise hand ya di ini
di apa namanya, di grup atau mungkin di sini ya, raise hand jika ingin berbicara, bertanya, menjawab pertanyaan, meninggalkan kelas. Misalkan, "Pak, saya mau," raise hand dulu, raise hand nanti sama saya ditanya, "Mau kemana?" "Pak, mohon izin saya mau ke toilet." Ya kan. "Pak, mohon izin saya belum sholat asar," misalkan. "Pak, mohon izin saya mau mandi." "Pak, mohon izin, anak saya nangis." "Pak, mohon izin adik saya nangis," misalkan. "Ibu saya nggak ngurusin," gitu. "Ibu sayanya lagi sibuk," dan sebagainya. Boleh silahkan, ya. Dengan cara ini, dengan raise hand nanti akan saya izinkan, ya. Nah, silahkan. Terus kemudian saling menghargai dan tidak membuat kegaduhan atau gangguan kerusakan. Tapi tetap online ya, walaupun izin, tetap online. Walaupun raise hand, "Pak izin mau ke toilet," tapi tetap online, ya. Online tetap. Nah, terus kemudian tidak boleh ada plagiat dalam bentuk, pelanggaran-pelanggaran norma dan bentuk-bentuk pelanggaran norma lainnya, dalam tugas, dalam kuliah, ya. Mudah-mudahan, tidak ada yang, bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, norma hukum ya, dan norma-norma yang lainnya ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan on kamera aduh, saking semangatnya ini. Dan on kamera pada saat perkuliahan. Ya, jadi, saya berharap kepada semuanya on kamera pada saat perkuliahannya, karena kalau tidak on kamera biasanya sama saya dikeluarkan begitu. Jadi, apa namanya, biarkan dia keluar ya, karena dia tidak fokus pada saat perkuliahan. Jadi saya pengen on kamera itu supaya apa, dia fokus pada saat perkuliahan, bukan fokus ke yang lain, fokusnya fokus kuliah. Kecuali itu ya, tadi ada hambatan, ada mau ke belakang, ke toilet dan sebagainya. Mau makan, "Pak izin makan," nah silahkan makan dulu, kalau belum makan ya. Gitu. Nah, terus kemudian asesmen evaluasinya nanti ada kuis, ada tes tertulis juga, observasi, portofolio dan sebagainya ya. Ini, nanti bisa diobrolkan lagi. Selanjutnya ada komponen dan proporsi penilaian. Di sini ada tugas 20%, UTS 20%, kehadiran 30%, UAS itu ada 30%. Nah, ini semuanya itu adalah bagian penilaian secara objektif ya, secara objektif. Kalau di Pancasila saya penilaiannya secara subjektif juga, perilaku juga di sini. Secara, subjektif karena apa, di sini secara objektif Anda nilainya 100 atau nilainya 90, tapi ternyata perilakunya, kurang baik, kurang sopan, kurang ramah ya, terus, bertentangan dengan hukum agama dan lain sebagainya ya, menyengsarakan temannya, keluarga dan sebagainya, maka otomatis yang tadinya harus dapat nilai A, dia akan berubah dapat nilai C, C-, atau dapat nilai D atau E, sama saya dikasih seperti itu. Jadi ini perilaku itu adalah, sangat penting ya. Perilaku baik itu perilaku dalam, kelas online, kelas offline, ataupun, saya mendengar, melihat, perilaku mahasiswa saya. Nanti akan saya turunkan di sini. Oke, begitu ya. Sebentar, ya mohon maaf, ini gangguan sinyal dari laptop bapaknya ya. Oke, baik. Itu secara singkat. Kalian mau dapat nilai A dari bapak? Oke, kalau mau, eh, Anda semuanya harus mengikuti arahan saya ya. Sebentar. Harus mengikuti arahan saya. Jadi silahkan nanti tolong dibantu juga ya. Silahkan nanti dikerjakan tugasnya, apa yang saya perintahkan, apa yang saya arahkan. Mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan dengan baik ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tiara, Virgi, Salma, Syam, atau Dita mau bertanya? Atau Ibu Mufida? Tidak ada. Oke, baik kalau oh ya Salma silakan.
Eh, baik. Belum tentu ya, belum tentu minggu depan Anda presentasi, kemungkinan saya yang presentasi dulu. Saya pengennya presentasi, tapi Anda harus mengumpulkan dulu. Mengumpulkan tugas PowerPoint sama makalahnya dulu, dikumpulin dulu. Setelah terkumpul nanti saya presentasi dari bab 1 sampai bab 12 ya. Jadi saya pengen presentasikan dulu secara garis besar ya bab 1, bab 2, bab 3, 4, 5 sampai 12. Setelah itu selesai baru nanti Anda yang presentasi. Ya. Agar Anda memiliki gambaran ya. Anda memiliki oh iya ternyata saya kurangnya di sini di bab ini. Oh ternyata saya kurangnya di bab ini gini begini. Jadi nanti direvisi oleh Anda ya. Boleh nanti direvisi, tapi tetap harus dikumpulkan minggu besok ya, minggu depan. Mudah-mudahan sebelum hari Selasa ya. Sebelum hari Selasa sudah dikumpulkan apa namanya tugasnya. Nanti RPS-nya akan saya kirimkan ke grup ya. Nanti silahkan dibuat ya, dibuat oleh Anda semuanya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ataukah sudah cukup? Yang belum mandi, Cung? Hampir rata-rata semuanya ya. Saya kuliah dari jam 7:30 ya. 7:30, jam 7 lah siap-siap jam 7. Terus kemudian jam 7:30 sudah mulai. Sampai sekarang belum mandi lagi. Kecuali mandi pagi tadi. Ya. Oke, ada lagi kah yang ingin disampaikan? Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, baik. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, Bapak mohon izin live. Silakan.